Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tutor yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nil Tariksa Al-Hikmah. Saya berasal dari UPBJ Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 0440967776. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas 1 mata kuliah perkembangan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengapa organisasi sektor publik di wilayah domisili saya, tepatnya di Yogyakarta, eh, ap- eh, mengapa perubahan ini bisa terjadi dan faktor apa saja yang bisa mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan. Yang pertama, nama organisasinya yang saya ambil itu di sektor publik di wilayah Yogyakarta tempat saya tinggal ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil DIY. Untuk perubahan yang terjadi itu Disdukcapil DIY telah mengalami transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP elektronik dan layanan online. Perubahan ini mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi dan mengurangi kontak fisik terutama selama pandemi COVID-19 kemarin. Selain itu, terdapat penataan tenaga non-ASN menjadi P3K yang menuntut perubahan manajemen SDM. Untuk sumbernya sudah saya lampirkan dan alasan serta faktor pendorong perubahan tersebut dan mengapa perlu melakukan perubahan itu yang pertama bisa meningkatkan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan agar lebih cepat, transparan dan mudah diakses masyarakat. Terus untuk alasan perubahan kedua yaitu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang menuntut digitalisasi layanan publik. Untuk yang ketiga, menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan tanpa birokrasi rumit dan lebih responsif seperti itu. Untuk alasan keempat, menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat terkait reformasi birokrasi dan pengelolaan SDM atau yang bisa disebut penghapusan tenaga honorer seperti itu. Yang terakhir, menghadapi tantangan waktu pandemi COVID-19 kemarin yang membatasi pelayanan tatap muka dan mendorong pelayanan daring. Untuk faktor pendorong perubahan tersebut adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, regulasi nasional tentang ASN dan reformasi birokrasi tersebut, pandemi COVID-19 yang mempercepat transformasi digital, harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang serta kebutuhan efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya seperti itu. Untuk model-model diagnosis yang cocok dipakai untuk pertanyaan nomor 2, menurut saya model Wishboard Sigbert model yang sangat tepat untuk menganalisis kondisi Disdukcapil DIY seperti itu, karena menganalisis 6 aspek utama organisasi yaitu tujuan, struktur, sistem, hubungan kepemimpinan dan penghargaan, membantu mengidentifikasi area yang bermasalah dan menjadi fokus intervensi perubahan. Yang ketiga, mudah diaplikasikan pada organisasi sektor publik untuk melihat keselarasan internal dan eksternal. Untuk model pengelolaan perubahan yang paling cocok menurut saya itu ada model Lewin's Change Management dengan tiga tahap. Unfreeze atau melelehkan, mungkin bisa mempersiapkan organisasi dengan membangun kesadaran akan kebutuhan perubahan tersebut. Misalnya itu nanti melalui sosialisasi digital dan pelatihan. Untuk change itu atau perubahan, melaksanakan perubahan seperti implementasi sistem layanan online dan penataan SDM P3K. Seperti itu. Untuk yang terakhir, refresh itu membuka kembali, yaitu menetapkan budaya kerja dan prosedur baru agar perubahan menjadi permanen dan berkelanjutan seperti itu. Untuk model ini efektif mengelola resistensi dan memastikan perubahan diterima dan berkelanjutan seperti itu. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil, untuk Disdukcapil DIY sebagai organisasi publik perlu memang melakukan perubahan untuk meningkatkan pelayanan, menyesuaikan teknologi juga dan memenuhi tuntutan regulasi serta di dalam masyarakat tersebut. Nah, faktor pendorong utama teknologi tersebut adalah regulasi ASN, pandemi COVID-19 dan harapan publik gitu. Nah, model Wishboard Sigbert ini cocok untuk diagnosis organisasi, sedangkan Lewin's model paling tepat untuk mengelola perubahan secara bertahap dan berkelanjutan seperti itu. Untuk jawaban yang bisa saya sampaikan, untuk referensinya dan sumber jawabannya sudah saya lampirkan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau memang ada tambahan dari teman-teman semua, boleh banget komen di bawah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.